Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam segmen dialog. Pada pagi hari ini, kami akan membahas terkait menjamin keterbukaan informasi publik. Mungkin ada penasaran sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan informasi publik tersebut, atau Anda juga ingin mengetahui ketika terjadi sengketa informasi publik, apa sebenarnya langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan. Sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini Ketua Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Pahir Halim. Selamat pagi. Pagi. Dan juga telah hadir bersama kami pagi hari ini Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Beni Mansyur. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Baik, mungkin ada sebagian orang yang belum mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan informasi publik itu sebenarnya apa. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Ini. Baik, jadi sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik, itu dasar pertimbangannya bahwa informasi itu adalah kebutuhan utama setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Olehnya itu semua informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat ataupun perorangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD itu kecuali yang dikecualikan itu wajib terbuka dan diketahui oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan apakah terkait dengan pengembangan pribadinya ataupun ingin melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam melayani mereka. Berarti wajib diketahui, berarti pemerintah wajib transparan terkait dengan informasi publik ini. Lalu sebenarnya mungkin boleh diberikan contoh, apa saja jenis-jenis informasi publik itu? Ya, jadi informasi yang dibutuhkan masyarakat, apa yang menjadi program kegiatan pemerintah yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Contoh misalnya pembangunan, proses pembangunan, proses bagaimana membangun suatu konstruksi misalnya terkait dengan pengadaan barang jasa, masyarakat juga harus tahu bahwa di situ ada pembangunan. Mereka berhak untuk melihat bahwa pemerintah sudah melakukan ini dan informasi itu bisa didapatkan mereka. Terkait juga mungkin kebutuhan misalnya di sektor pendidikan. Para mahasiswa ataupun pelajar yang membutuhkan data informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka informasinya kan dari pemerintah misalnya terkait dengan masalah laporan-laporan keuangan, mereka ingin membuat atau menyusun suatu penelitian, nah mereka bisa mengakses dan meminta kepada pemerintah dan pemerintah harus terbuka tentang itu karena memang di Undang-Undang 14 juga sudah menjamin itu, termasuk di peraturan lainnya misalnya di Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah itu memang terbuka. Bahkan sifatnya. Termasuk anggaran itu sendiri juga harusnya terbuka untuk publik. Ya, jadi di pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 itu pemerintah daerah wajib membuka informasi keuangan, yaitu terkait dengan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Itu harus dibuka supaya masyarakat juga tahu bahwa oh sekian ini anggaran untuk membangun ini supaya artinya bagaimana membangun pemerintah yang terbuka di dalam melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat juga bisa tahu oh pemerintah kita sudah melakukan ini, sudah menyertakan anggaran sekian untuk membangun ini sebagai bentuk pengawasan publik juga kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih itu. Lalu sebenarnya di sini Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, jadi tugasnya sebenarnya apa ini? Baik, saya bisa mundur sedikit, Mbak ya. Jadi ada 4 hal yang membuat paradigma yang berbeda ketika Undang-Undang 14 2008 sudah diterbitkan dengan sebelumnya. Yang pertama itu dulu, negara kalau ada orang yang meminta informasi, satu kata saja, ini rahasia negara, untuk mengatakan tidak boleh Anda dapat akses. Itu satu. Sekarang tidak boleh lagi.
Kalaupun misalnya ada informasi yang oleh badan publik tidak bisa diberikan, tidak boleh tidak ada argumen. Harus ada alasan mengapa tidak diberikan. Dan itulah yang kita namakan harus melalui uji konsekuensi. Jadi ada sebuah proses yang diambil, lalu kemudian mengatakan, maaf, ini informasi yang dikecualikan, ini informasi yang terbuka. Yang Anda minta, yang dikecualikan, kami tidak bisa kasih. Itu satu. Jadi rahasia negara tidak boleh lagi menjadi alasan pertama, seperti dulu. Yang kedua, dulu kalau orang meminta itu hampir tidak punya jangka waktu. Terserah kepada pemerintah, mau kasih atau tidak kasih. Kapan bisa saya dapat? Tidak ada batasan. Jadi pemerintah yang otoriter gitu yang mengatur. Iya, Orde Baru ini, otoritarian ya. Nah, sekarang tidak boleh, semua punya jangka waktu. Anda bisa menunda, tapi waktunya harus jelas. Berapa lama kami harus menunggu untuk Anda sampaikan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, dulu itu yang bisa disanksi hanyalah orang yang membocorkan rahasia negara. Kan begitu ya, yang menyalahgunakan informasi begitu. Sekarang tidak. Orang yang juga tidak memberikan informasi tanpa alasan tadi, dia bisa dihukum. Bahkan bukan hanya memberikan, apabila dia abai untuk mengumumkan informasi yang harus diumumkan, lalu ada orang yang keberatan terhadap itu dan terbukti dia dirugikan, maka itu pidana. Bisa dihukum. Ya, hukumannya memang ringan, hanya setahun atau denda 5 juta. Ya, tetapi intinya adalah tegas bahwa tidak boleh lagi, harus ada konkret batasannya. Lalu yang keempat itu jangka waktu. Dulu jangka waktunya kan tidak ada. Yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan sanksi tadi ya. Ya, sanksi itu yang jadi ada sanksinya. Kalau dulu hanya yang membocorkan, sekarang juga tanpa yang membocorkan pun boleh disanksi juga. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi Undang-Undang 14 ini diterbitkan tahun 2008, tepatnya 30 April. Nah, oleh karena itu Komisi Informasi ini hakikatnya hadir untuk memastikan bahwa negara, dalam hal ini badan publik, tidak boleh lagi secara otoriter untuk mengatakan informasi ini tidak boleh diakses. Karena ada istilahnya itu sekarang ini kan maksimum akses, limited extension. Jadi akses itu harus dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pengecualian itu harus sekecil-kecilnya. Dari paradigmanya. Dulu semua informasi adalah tertutup kecuali yang dibuka. Sekarang kan terbalik. Semua informasi hakikatnya terbuka kecuali yang ditutup. Yang dikecualikan itu kan selalu lebih kecil daripada yang tidak dikecualikan ya. Nah, jadi saya kira salah satu tujuan Undang-Undang 14 2008 hadir untuk merubah paradigma pemerintah kita ini yang mengelola badan publik. Tapi bagaimana bentuk pengawasan dari Komisi Informasi itu sendiri terhadap informasi-informasi publik yang harus dibuka atau transparan kepada publik? Ya, saya kira kita ini kan dalam posisi defensif. Jadi kita tidak proaktif karena kita tidak dalam menguasai informasi itu. Nah, oleh karena itu ada namanya kewenangan absolut yang diberikan Komisi Informasi. Kewenangan absolut itu artinya hanya Komisi Informasi yang diberikan kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa informasi jika masuk ke kami. Tidak oleh lembaga yang lain. Jadi otoritas dikasih dah. Nah, jadi tergantung kepada publik. Jadi permintaan informasi itu ada dua. Bisa melalui lembaga, badan hukum begitu, atau bisa melalui perorangan. Terserah dia menggunakan ini. Saya pakai lembaga untuk meminta informasi atau pakai perorangan. Sederhana aja, kalau perorangan cukup KTP. Kalau badan publiknya itu ya harus selalu lembaga, dan salah satu syaratnya memang yang agak berat, harus memiliki keterangan dari Menkumham bahwa dia lembaga yang formal gitu ya, ya sahih. Nah, jadi penyelesaiannya adalah bahwa nanti kami hanya menunggu informasi yang disengketakan. Tetapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana supaya ini tersosialisasi dengan bagus, ya seperti inilah antara lain. Jadi kami memang harus proaktif untuk mensosialisasikan apa saja yang diatur oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 ini kepada semua lapisan masyarakat. Karena fakta selama ini, berapa banyak sengketa yang kami selesaikan, sudah ratusan yang masuk, dan sebahagian besar itu ternyata sengketa ini terjadi hanya karena kesalahpahaman. Ya, badan publik belum terlalu paham kewajibannya untuk merespon terhadap pemohon. Badan publik adalah pemerintah. Pemerintah. Badan publik itu adalah bisa badan publik negara, bisa badan publik non negara. Tadi Pak Beni bilang yang dimaksud badan publik adalah semua lembaga yang menggunakan APBN, APBD seluruhnya atau sebahagian, dan atau
menerima bantuan masyarakat dan atau bantuan dari negeri. Makanya LSM juga masuk badan publik. Oh baik, seperti itu. Nah nanti setelah ini kita juga akan membahas daerah-daerah mana sajakah yang paling terbuka terkait dengan informasi yang diberikan kepada publik saat ini. Kita akan membahasnya usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan masih membahas terkait dengan menjamin keterbukaan informasi publik. Tadi kita sudah membahas terkait apa sih sebenarnya informasi publik itu, dan yang mana termasuk badan publik, dan tugas dari Komisi Informasi itu seperti apa. Nah saat ini kalau di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, tadi dikatakan bahwa sekarang semua informasi dapat diakses, semua harus terbuka kecuali yang dikecualikan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu sendiri, daerah mana saja atau kota mana saja yang paling terbuka dan transparan kepada publik? Baik, di Komisi Informasi ada satu kegiatan rutin tahunan yang kita namakan pemeringkatan keterbukaan informasi. Biasanya kita laksanakan di akhir tahun untuk menilai sejauh mana badan publik ataupun kabupaten kota itu terbuka terkait dengan informasi-informasi. Nah, di kegiatan itu kita memberikan self-assessment question, pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab sesuai dengan apa yang ada di mereka. Kemudian kita melakukan kunjungan ke kabupaten mereka untuk menilai secara langsung apa yang dia isi dengan kondisi real lapangan. Nah, berdasarkan SAK yang diisi itu dan hasil visitasi akan diperingkat untuk melihat gambaran keterbukaan, kepatuhan badan publik terkait dengan keterbukaan informasi itu. Dan hasilnya adalah? Dan hasilnya yang kemarin itu yang ranking 1 adalah Luhu Utara, ranking 2 Parepare, dan ranking 3 Kabupaten Bone. Itu termasuk daerah yang sudah terbuka dan cukup terbuka lah keterbukaan informasinya. Kemarin juga kita untuk pertama kalinya Komisi Informasi melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi di badan publik khususnya tingkat provinsi, yaitu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat provinsi. Kita juga melakukan hal yang sama, namun hasilnya masih kurang, sehingga perlu ada pembenahan ataupun perlu ada pembinaan lebih lanjut terkait dengan keterbukaan informasi ini. Tapi daerah mana saja yang kemudian masih punya PR besar untuk terbuka informasinya kepada publik? Iya, beberapa daerah dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, beberapa daerah yang masih kami juga tidak terlalu tahu persis karena ada yang tidak ikut, tidak mengembalikan kuesionernya itu seperti di kemarin di mana di Pangkep, di Sidrap ya. Sidrap itu belum mengembalikan, sehingga kita tidak bisa melihat secara. Tapi kalau Kota Makassar sendiri ini kan ibu kota Sulawesi Selatan, seperti apa sebenarnya keterbukaan informasi publiknya kepada masyarakat? Iya, jadi di Kota Makassar ini sebagai ikon kota di wilayah timur yang memang dianggap sangat dengan segala fasilitas yang dimiliki, seharusnya kan keterbukaan informasinya itu lebih bagus ya. Dari segi pelayanan publik, informasi pelayanan publik mungkin sangat bagus karena fasilitas yang mereka miliki cukup terkait dengan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, tapi itu ranahnya ombudsman pelayanan publik. Tetapi terkait dengan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 itu, kemarin dari hasil pemeringkatan Kota Makassar berada di urutan ke-7. Mengapa? Karena dari SAK yang disebarkan itu setelah kita melakukan visitasi, ternyata pengelolaan pejabat pengelola informasi dokumentasinya itu belum
mengikuti belum maksimal dan belum mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 14 itu, termasuk di dalam Peraturan Pemerintah 61 dan Permendagri 3 2017 tentang pedoman pengelola informasi dokumentasi itu melalui PPID. Nah, PPID-nya mereka itu masih berada di Humas. Sementara sesuai undang-undang itu harusnya mereka berada di Kominfo, bidang yang menangani komunikasi informasi. Kemudian data yang ada seharusnya kan PPID ini menyusun data, ada data namanya data berkala, informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta, termasuk juga terkait dengan data yang dikecualikan itu harus sudah tersedia, sehingga kalau orang minta, kalau memang itu data tidak bisa diberikan, dia sudah bisa langsung. Nah, data itu kita tidak temukan kemarin. Baik, tapi kalau sejauh ini jika terjadi sengketa informasi publik, itu seperti apa penanganannya dan penyelesaiannya? Ya, di dalam sengketa informasi publik yang sudah masuk ke Komisi Informasi itu, selalu kita memeriksa dulu 3 poin di persidangan pertama. Kita melihat dulu betulkah yang disengketakan ini adalah sengketa informasi. Lalu akan kita melihat apakah ini masuk dalam kewenangan absolut kami atau masuk dalam kewenangan relatif. Jadi ada istilah itu ya. Apa itu absolut? Artinya betul-betul yang disengketakan itu adalah murni informasi. Kalau bersifat umum, tempatnya pengadilan atau tempat lain ya. Nah, itu satu yang dicek dulu. Yang kedua adalah apakah ini masuk dalam wilayah kewenangan relatif. Memang secara substansi informasi yang disengketakan adalah masalah informasi, akan tetapi apakah masuk wilayahnya Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya contohnya itu apabila dia adalah sengketa informasi tingkat kementerian, itu bukan wilayah kami. Karena dia struktural dan itu wilayahnya Komisi Informasi Pusat. Sulawesi Selatan aja? Bukan Sulawesi Selatan yang punya urusan untuk menyelesaikan. Makanya dia tidak masuk dalam wilayah kewenangan relatif kami. Masuk di wilayah KI pusat karena itu adalah urusan lembaga pusat begitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita juga akan mengecek ada yang namanya legal standing, ya kan, atau status hukumnya ini baik pemohon maupun termohon. Sudah benarkah orangnya? Jangan sampai yang memohon tidak memenuhi persyaratan, yang termohon juga tidak memenuhi persyaratan. Itu juga yang dicek. Hal-hal yang ketiga itu yang kita cek di proses awal persidangan adalah jangka waktu. Karena semua terukur. Apakah jangka waktu yang disyaratkan undang-undang itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Apabila satu di antara tiga itu tidak terpenuhi, maka itu berarti tidak bisa dilanjutkan untuk membahas substansinya. Karena dikatakan tidak memenuhi persyaratan formal dan langsung itu diadakan putusan selah. Diselesaikan, langsung berhenti dulu ya. Nah, umumnya sengketa yang kami selesaikan ini yang paling banyak itu yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS, termasuk juga pembangunan proyek-proyek pendidikan lah yang paling dominan. Dan kemudian banyak dilaporkan oleh masyarakat. Paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Nah, tentang penyelesaiannya adalah sebetulnya berimbang. Ini kan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi itu ada dua. Penyelesaian melalui adjudikasi non litigasi istilahnya, artinya majelis komisioner yang putuskan, atau melalui mediasi. Kalau mediasi itu berarti para pihak yang bersengketa yang menyelesaikan sendiri, kami hanya memediasinya. Itu ada dua itu dan sama-sama kuatnya. Tapi ketika terjadi sengketa informasi publik ini berarti kemana masyarakat harusnya? Langsung datang ke kantor Komisi Informasi atau seperti apa? Jadi ada dua, bisa melalui sistem pendaftaran online, bisa juga langsung. Ya, jadi memang itu persoalan karena belum semua atau masih sangat banyak masyarakat kita yang belum mengerti. Mungkin boleh diberikan informasinya, website online-nya atau harus kemana? Silakan Pak. Ya, sebelum jadi kita tutup perbincangan kita. Di Komisi Informasi ada website kita komisiinformasi.co.id, ada di Facebook juga ada di WhatsApp juga ada, tapi selama ini kebanyakan masyarakat datang langsung saja. Kantornya di mana Pak? Di kantor gubernur di Gedung J, lantai 3. Baik, terima kasih Bapak Pahir Halim, Ketua Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Beni Mansur, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kita terbatas oleh waktu, sehingga mungkin nanti kita bisa membahas lebih lanjut lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Saudara, jika Anda ingin
menyampaikan sesuatu atau ingin mempermasalahkan suatu sengketa informasi publik, tadi sudah disampaikan terkait dengan website, ataupun juga Anda bisa langsung datang ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk menuju kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.